Hai semuanya, kembali lagi di channel Mike Canvas dan tentu saja bersama Mike di sini as always. So, di video kali ini saya akan membahas sebuah produk tidak bisa dibilang sebagai drawing device, tapi bisa dipakai menggambar sih sebenarnya. Barang ini disebutnya interactive flat panel. Harganya ini nggak main-main guys. Nah, kali ini yang akan kita review adalah merek MaxHub. MaxHub V5 Classic atau dikenal juga sebagai seri C. C itu for classic ya, yaitu C75FA yang harga jualnya kalau kita cek di internet itu 100 juta. MaxHub adalah sebuah brand, bukan perusahaan ya. Jadi dia adalah sebuah brand dari sebuah perusahaan besar yaitu CVTE Group. Sebuah perusahaan yang berfokus kepada perkembangan teknologi interaksi atau interaction technology ya, yang memproduksi, mendesain produk yang tujuannya sebetulnya memaksimalkan penggunaannya di sektor edukasi, hospitality, conferencing, digital signage, yaitu yang kayak gini nih, mungkin kamu pernah lihat, ya, dan juga sejenisnya lah ya. Simpelnya, MaxHub ini adalah brand yang dikenal produk-produknya itu berkaitan dengan flat panel ukuran besar gitu ya, yang dipakai di berbagai kebutuhan. Di kesempatan kali ini saya dapat privilege untuk nyobain salah satu IFP-nya. IFP itu singkatan dari Interactive Flat Panel. Model yang ini, nomor modelnya itu adalah C75FA. Angka 75 di sini mengacu kepada ukuran layarnya, yaitu 75 inci. MaxHub yang seri ini ada 4 ukuran, yaitu 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 86 inch. Semuanya sudah berresolusi 4K dengan color gamut 90% NTSC. Flat panel ini bukan cuman sebuah screen ya. Kita bisa hubungin laptop kita ke situ. Jadi kalau kita mau presentasi kita tinggal, itu portnya lengkap banget guys. Seperti kita konekin laptop kita atau tablet kita ke TV aja gitu. Tapi sebetulnya dia sendiri ini di dalamnya sudah ada komputernya. Sehingga walaupun kita nggak bawa laptop, kita nggak punya tablet, kita tetap bisa pakai si MaxHub C75FI ini. Istilahnya stand alone pun dia oke gitu ya. Ada dua pilihan. Dia bisa running Android 9.0 dan juga dia bisa running Windows 10. Kalau yang running Android itu nama modul komputernya SA08. Sedangkan yang Windows 10 PC modulnya itu mereka sebut dengan MT51 module. Nah, saya sebenarnya ada penasaran karena ini modulnya itu sebetulnya bisa dicabut begitu dan bisa dicolokin bentuknya seperti rack dan ditaruh di sisi panelnya ya. Saya jadi rada penasaran, ini si modul komputernya ini berapa harganya gitu. Saya ketemu untuk PC modulnya ini aja yang MT51 yang paling murah itu harganya 5.885 Saudi Riyal atau setara dengan kalau dirupiahkan itu 24.170.000 rupiah per video ini dibikin ya. Currency-nya. Dengan specs-nya kayak gini. i7 8700, DDR4 16GB, SSD-nya 256 dan port I/O standar yang ditemukan di mini PC. Saya bahkan ketemu yang jual di Indonesia PC modulnya ini harganya jauh lebih mahal, yaitu 43.290.000 rupiah. Sedangkan modul Android-nya atau SA08 itu jauh lebih murah di harga 5,2 juta saja. Jauh banget ya. i7 generasi 8 kayaknya terlalu mahal untuk harga 24 juta atau bahkan 43 juta kayaknya rada kemahalan. Di kesempatan kali ini yang saya pakai adalah modul yang prosesornya pemakai prosesor Intel Core i7 generasi ke-8 atau i7 8700. Si Interactive Flat Panel ini sudah sangat optimize dengan aplikasi Windows Whiteboard. Jadi kalau kita pakai whiteboard itu ngegambar enak banget, pakai jari juga bisa, pakai ini juga bisa.
Nah, yang saya penasaran itu karena dia bisa running Windows 10, saya penasaran apakah dia bisa diinstal dan bisa running Clip Studio Paint. Oke, sekarang kita coba-coba produknya. Refresh rate-nya 60 Hz dan punya response time itu 6,5 milisecond. Kenapa disebutin response time-nya? Karena dia ini termasuk screen. Setiap kali orang cari monitor komputer, selalu yang ditanya response time-nya berapa. Nah, yang ini 6,5 milisecond. Selain itu dia punya 20 touch point. Teman-teman bisa lihat ini saya baru pakai 10 ya touch point-nya ya. Saya nggak tahu mau pakai kaki kah atau gimana. Karena memang Clip Studio Paint itu tidak ada di MaxHub ini, jadi sekarang saya lagi install dulu Clip Studio Paint-nya, semoga bisa jalan. So, this is it, Clip Studio Paint diinstal di MaxHub. Wah, nggak bisa. So guys, akhirnya setelah diutak-atik, akhirnya bisa untuk menggambar. Cuma memang sayangnya di sini pennya karena memang bukan diperuntukkan untuk menggambar, jadi pennya itu nggak ada pressure-nya. Karena ini kapasitif guys, jadi basically anything bisa dipakai untuk menggambar. Kalau saya pakai mouse saya di sini, saya di gini juga bisa gambar guys. So basically apapun bisa. Walaupun bisa menggambar di sini, tetapi kita tentu tidak punya yang namanya pressure sensitivity. Wah, enak banget. Kalau kita terlalu cepat, jadinya dia nggak kedetek ya, nggak bisa responsif juga gitu. Walaupun baru segini, tapi saya udah mulai frustasi guys menggambar di sini, karena latensinya parah, terus parallax efeknya juga parah. So that's it. Kita tes coba pakai G Pen, tapi ukuran brushnya 1000 poin. Wah, lumayan kencang juga. Lumayan cepet loh segini. Oke. Di sini karena dia bisa multi gesture, jadi lumayan ya kepake untuk tap 2 jari itu. Itu artinya undo, tap 2 jari ini. Tap 3 jari itu redo. Tap. Saya coba cari brush yang rada berat ya. Nah, ini di 1000. Set. Pensil ini. Set. Iya. Set. Bisa nggak sih dipakai untuk ngegambar? Bisa-bisa aja, asal kamu sabar sama latensinya. Kalau saya sih nggak sabar. Jadi ini sebetulnya paling juaranya itu adalah menggunakan Microsoft Whiteboard untuk meeting, untuk tulis-tulis ya. Bisa untuk mind mapping gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan di kantor, ini enak banget. Dan menariknya ini seperti aplikasi konsep di iOS kamu bisa download, ataupun di Android juga ada. Aplikasi konsep itu dia punya yang namanya unlimited canvas. Jadi kalau ini saya kecilin, nah ini misalnya untuk mind mapping ya, ini bisa tulis ke sini, terus nanti bisa ke sini gitu ya. Jika saya dikecilin begini, karena saya pengen nulis lebih banyak, tapi ketika sama saya di zoom in lagi, dia nggak pecah.
Kalau kita habis tulis-tulis begini, kita tinggal geser, lalu kita bisa lanjutin di sini kita mau tulis apapun gitu ya. Lalu kita tinggal geser lagi, lalu tulis lagi di sini, dan ketika kita mau balik lagi ini masih ada gitu. Jadi memang cocok untuk ngajar, cocok untuk presentasi, meeting di perusahaan gitu ya, brainstorming juga. Jadi ya memang ini tujuannya. Saya buka ini di sini. Bab, dan dia juga support untuk gambar PNG transparent. Bisa insert video, bahkan ada dokumen. Coba kita cek. Bisa masukin video di sini untuk presentasi. So, that's it guys. Jadi memang MaxHub C75Fi ini bukan device untuk menggambar yang serius lah istilahnya. Bisa dipakai menggambar, ya menggambarnya itu lebih ke doodling lah ya. Teman-teman bisa lihat tadi, latensinya lumayan tinggi ya. Dan juga paralaksnya itu loh, paralaksnya lumayan agak jauh gitu. Meskipun mereka di situsnya mengklaim bahwa no parallax gitu ya, tetapi ternyata di lapangan saya ngedapetin untuk aplikasi Clip Studio Paint aja ya. Kalau di aplikasi whiteboard nggak ada masalah sih. Aplikasi Clip Studio Paint tuh paralaksnya lumayan parah. Ini paralaksnya cukup parah sih guys, tuh jauh banget. Jauh banget segitu tuh. Jauh banget. Wah, enggak banget lah. Yang pasti kesimpulannya saya tidak nyaman memakai Clip Studio Paint di MaxHub C75Fi ini. Oke, tapi kalau pertanyaannya adalah apakah nyaman mengajar menggunakan MaxHub ini, atau apakah nyaman presentasi atau meeting menggunakan MaxHub ini? Well, that's a different story. Tentu saja menurut saya itu nyaman banget, enak banget kalau untuk dipakai meeting, untuk dipakai ngajar. Wah, asik banget sih. Karena sekarang waktu saya mengajar pun saya tuh udah nggak pernah lagi nyentuh yang namanya papan tulis. Kalau nggak pakai kapur sih udah nggak ya. Pakai spidol. Saya dulu paling nggak suka ngajar itu pakai spidol, terus spidolnya habis. Waktu mau nulis nggak kelihatan, terus harus ngisi dulu. Ribet banget kayak begitu-begitunya. Jadi sekarang saya ketika ngajar di sekolah pun saya memang cari ruangan yang memang ada proyektornya. Pakai iPad, saya koneksiin ke proyektor, lalu saya ngajar pakai aplikasi konsep. Mirip-mirip sama Microsoft Whiteboard. Jadi enak bisa ngajar, itu kita udah saya nulis bahan di sini tinggal saya geser, saya tulis lagi, nanti saya tinggal bisa balik lagi, lihat bahan-bahan yang udah saya tulis. Very convenient, nggak perlu dihapus, tidak akan habis tinta pennya gitu kan, atau spidolnya. Jadi memang kedepannya di dunia pendidikan itu udah nggak bisa dipisahkan ya sama yang namanya kemajuan teknologi. Papan tulis konvensional, baik itu yang pakai kapur, baik itu yang pakai spidol gitu ya, itu akan sedikit-sedikit ditinggalkan. Dan di papan tulis digital macam begini dengan mudahnya bisa buka file presentasi, lalu kita bisa buka video, kita bisa buka gambar di situ. Pembelajarannya jadi lebih efektif ya. Semuanya bisa dilakukan di satu device itu aja. Begitu pula dengan meeting. Ini hebatnya, ini si produk MaxHub ini dia mikirin banget ya. Nggak cuman bikin flat panel begitu, tapi kalau teman-teman lihat di situsnya, mereka ada sebuah device sehingga bisa mengkoneksikan si flat panel ini dengan semua komputer, dengan aksesoris yang mereka punya gitu ya. Tinggal colokin aksesorisnya, nanti akan muncul semua yang ditulis real time, akan muncul di komputer-komputer lain juga. Ini sih keren banget. Makanya memang fokusnya si perusahaan ini adalah, dia bilang itu tadi, teknologi interaksi. Bahkan mungkin ke depannya penggunaan proyektor juga bisa dianggap
barang uzur gitu ya, atau barang usang gitu ya. Karena sekarang aja kita kebanyakan, kayak saya meeting di kantor itu, kita sengaja beli TV ukuran 65 inch untuk kita pakai meeting. Tentu saja kalau beli TV 65 inch itu jauh lebih murah ya, walaupun nggak bisa interaktif flat panel begitu, tetapi TV yang kita beli itu banyak HDMI-nya, bisa colokin ke setiap komputer yang ada di situ, terus nanti tinggal di switch aja diganti siapa yang mau nge-share, atau bisa pakai Chromecast. Jadi nge-cache langsung dari nirkabel ya, menggunakan jaringan wifi. Kita udah nggak mikir pakai proyektor lagi, sekarang udah mikirnya beli proyektor mahal-mahal, mendingan kita beli TV aja. Sekarang TV itu udah semakin murah. Teknologi layar besar makin ke depannya akan semakin murah kelihatannya ya, dengan berkembangnya teknologi ya. Kalau sekarang produk-produk kayak MaxHub ini masih mahal ya, harganya 100 juta. Tapi ke depannya 5-10 tahun ke depan, nggak mustahil bahwa interaktif flat panel begini akan semakin murah, akan semakin affordable. Nantinya di setiap classroom, di setiap ruang meeting, minimal ada satu nih. Mungkin bukan keluaran MaxHub, mungkin juga nanti bakal ada kompetitor-kompetitornya lain yang bikin dengan harga yang bersaing gitu ya. Sebetulnya nggak usah tunggu 5-10 tahun lagi. Sekarang pun produk ini tuh udah banyak banget yang beli guys. Ini artinya sebuah interaktif flat panel itu sudah menjadi yang pertama solusi, dan yang kedua sudah menjadi kebutuhan. So, segitu dulu video kali ini guys. Thank you for watching. Kalau teman-teman suka dengan video ini, please leave a like. Jangan lupa drop a comment below apa pendapat kamu tentang produk interaktif flat panel ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you guys. Bye.